penting metode pengumpulan data. Ada yang dikenal dengan physiological measurement, kemudian ada observasi, data sekunder, kuesioner, dan interview. Jadi minimal atau setidaknya ada 5 metode pengumpulan data. Ya. Dalam bahasan kali ini saya hanya akan membahas 3 metode pengumpulan data, yaitu metode pengukuran fisiologis, observasi, dan data sekunder. Nah, metode pengumpulan data ada 5 macam, ya, atau 5 metode pengumpulan data, dan kita akan membahas poin 1 sampai dengan 3. Ya. Kita mulai dengan pengukuran fisiologis. Ya. Jadi pengukuran angka atau nilai fungsi fisiologis dari seseorang atau individu. Jenisnya bisa self-reported atau diukur sendiri, kemudian dicatat. Ya. Kemudian bisa dengan observasi, dengan pengukuran langsung, pengukuran tidak langsung, dimonitor secara elektronik juga bisa, dan dengan tes diagnostik. Nah, pengukuran fisiologis ini sangat umum digunakan terutama di pelayanan kesehatan, misalnya rumah sakit, puskesmas, klinik, dan sebagainya. Ya. Dan sangat umum dilakukan oleh tenaga kesehatan, baik oleh dokter, perawat, bidan, dan lain-lain. Contoh pengukuran fisiologis itu misalnya pengukuran suhu tubuh, pengukuran tekanan darah, dan sebagainya. Keuntungannya dari sisi objektivitas, kemudian presisi atau ketepatannya, kemudian sensitivitas pengukuran. Ya. Dan alatnya umumnya telah dikalibrasi ya sebelum digunakan. Ada kelebihan dan kekurangan dari metode pengukuran fisiologis. Ya, kelebihannya adalah objektivitasnya bagus, kemudian presisinya, dan sensitivitasnya. Dan pengukuran fisiologis ini mampu menurunkan aspek biasnya ya, dalam pengukuran dan subjektivitas, karena dia menggunakan alat ukur yang sudah dikalibrasi dan alat ukur yang tepat untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Ya. Kemudian orang biasanya lebih menghargai hasil pengukuran yang dihasilkan oleh alat ukur yang tepat. Ya. A greater level of respect, ya. Lebih dihargai data ini, ya. Karena dia menggunakan alat ukur yang memang seharusnya mengukur objek atau subjek penelitian. Kekurangannya high cost, ya, cost-nya tinggi, kemudian perlu pengetahuan dan training khusus untuk menggunakan alat tersebut dan bagaimana mengukurnya, kemudian perlu research assistant ya yang membantu untuk pengukuran dan sebagainya. Waktu biasanya lebih banyak, concern terhadap inter-rater reliability karena dibantu oleh sekian orang, perlu diukur inter-rater reliability-nya ya, sehingga tidak mengganggu atau bisa berpengaruh terhadap hasil pengukuran ya. Nah, umumnya para research assistant itu biasanya di training dulu ya. Kemudian keengganannya ada pada populasi yang akan dilibatkan atau orang-orang yang akan dilibatkan dalam penelitian sebagai subjek penelitian. Ya. Ada yang enggan untuk terlibat dalam penelitian karena ada menggunakan alat pengukuran. Ya. Nah, metode observasi ini adalah metode kedua, yaitu bagaimana menciptakan gambaran dari realita yang betul-betul nyata ya dalam kehidupan kita ya. Nah, yang diobservasi itu ada banyak hal ya, bisa objek, bisa subjek, bisa tergantung variabel apa yang diteliti atau yang akan diobservasi ya. Caranya dengan menonton, bisa mendengarkan, bisa juga dengan melakukan interpretasi elemen spesifik ya, sehingga mampu menghasilkan detail description ya, mampu memberikan gambaran yang detail ya. Kemudian metode observasi ini perlu pengamatan atau observasi, contoh bisa mengamati sikap, perilaku, saat memberikan pelayanan, bagaimana seorang dokter, perawat, bidan, dan sebagainya ketika memberikan pelayanan. Apakah tahapan-tahapan itu dilakukan dengan baik, bagaimana tata keramanya, ya, sopan santun, dan sebagainya.
mengamati prosedur praktek cuci tangan, langkah-langkah cuci tangan dan sebagainya, sarana yang digunakan dan sebagainya. Ya. Orang yang melakukan observasi itu dikenal sebagai observer. Ya. Selanjutnya ada 4 kondisi yang harus dipenuhi dalam observasi. Yang pertama, konsisten, ya, dengan tujuan khusus penelitian. Jadi fokus dengan tujuan khususnya. Apa yang menjadi tujuan khusus? Fokus untuk mengobservasi hal tersebut. Standar dan rencana yang sistematis, ya, apa yang akan diobservasi, berapa lama dilakukan, di mana, dan sebagainya. Ya. Semua observasi itu dicek dan dikontrol dengan baik. Observasi berhubungan dengan konsep ilmiah dan teori. Ya. Kemudian jika observer lebih dari 1, maka lakukan training. Ya. Ini untuk bisa menghasilkan interoperability yang bagus. Ya. Antara 1 orang dengan observer yang lainnya. Nah, lalu ada peran berbeda, ya, observer dalam metode observasi. Ya. Ada yang dikenal dengan complete partisipan, jadi betul-betul dia murni sebagai partisipan, dan dia bisa melakukan observasi. Umumnya ini tersembunyi, atau covert atau hidden process. Ya. Kemudian partisipan as observer, jadi dia sebagai partisipan dan mengamati. Ya. Dan ini umumnya terbuka, ya, artinya dikenal atau diketahui oleh orang, ya, sehingga dikenal dengan overt atau informed process yang sifatnya terbuka. Ada observer as participant, ya, dia overt manner, terbuka, jadi dia observer dan sebagai partisipan, waktu lebih banyak. Ya. Kemudian ada juga complete observer, ya, sepenuhnya sebagai watcher, ya, sebagai yang mengamati. Kemudian covert observation, jadi tertutup, ya. Kemudian kita lanjut ke apa kelebihan dan kekurangannya. Ya. Kelebihannya informasi sangat detail, ya, karena bisa mengobservasi apapun yang menjadi tujuan khusus dalam observasi tersebut. Dia bisa mengamati dari A sampai Z, ya, sesuai dengan tujuan penelitian. Ya. Kemudian informasi yang didapatkan mendalam. Ya. Bisa mengidentifikasi aktivitas yang tidak terdeteksi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, dapat digunakan oleh siapa saja, bisa mengevaluasi atau meneliti sikap atau perilaku. Individu dengan keterbatasan verbal ini bisa dievaluasi atau diteliti. Kekurangannya adalah time consuming, ya, banyak memakan waktu, kemudian kegiatannya padat, jadi observasi dilakukan dengan detail, ya, sepanjang proses kegiatan, kemudian expensive, jadi lebih mahal. Permasalahannya ada di interoperability kalau yang mengamati banyak orang, ya. Nah, kemudian bias ini menjadi masalah utama, major problem, ya, dalam metode observasi, sehingga para observer tersebut harus di training, ya, sehingga mereka memiliki pemahaman yang sama tentang bagaimana melakukan observasi, berapa lama observasinya, apa yang diobservasi, ya, tahapan dan sebagainya. Ya. Kemudian bagaimana dengan secondary data method, ya, atau existing data method. Ya. Kalau primary data atau data primer itu pengumpulan data langsung, ya, ke subjek penelitian. Contohnya bisa survei dengan kuesioner, observasi dan seterusnya. Tapi kalau secondary data atau data sekunder, ingat data yang telah ada, ya, mengumpulkan data yang telah ada. Ya, datanya sudah ada dalam bentuk apakah itu laporan, record, kemudian rekam medis dan sebagainya. Ya. Nah, secondary data ini memanfaatkan data yang telah tersedia, ya, berupa dokumen, data fisik, arsip dan sebagainya. Tapi harus dipertimbangkan dengan hati-hati karena kita harus melihat tujuan penelitian. Apakah tujuan penelitian ini akan tercapai tidak dengan data yang telah ada? Ya, takutnya tujuan penelitian tersebut ada tujuan khusus, jumlahnya mungkin 2, 3 dan seterusnya.
bisa saja tidak mampu tercapai karena kekurangan data sekunder. Demikian juga hipotesis, bisa jadi kita tidak mampu menjawab hipotesis karena kekurangan data. Contoh misalnya data kunjungan ibu hamil. Ya. Kalau data ibu hamil itu lengkap dan terrecord dengan baik, sangat tepat menggunakan secondary data. Ya. Misalnya pasien ISPA, kalau datanya lengkap, pelayanannya terrecord dengan baik dan sebagainya, dan itu yang akan kita teliti, maka gunakan. Atau data COVID-19 misalnya. Ya. Kemudian kelebihan dan kekurangannya. Ya. Jadi setiap metode pengumpulan data ada kelebihan, ada kekurangan. Khusus untuk data sekunder, kelebihannya availability, datanya telah tersedia. Ya. Kemudian diselesaikan tanpa mengganggu people's lives. Ya. Jadi tanpa mengganggu kehidupan orang, aktivitas orang, kita bisa melakukan penelitian dengan menggunakan data sekunder. Memungkinkan kesimpulan alternatif, less expensive, karena datanya sudah ada, sehingga tidak perlu biaya yang besar. Keterbatasan sumber data, itu menjadi kekurangan. Ya. Bisa jadi data yang kita perlukan, ada beberapa yang kurang. Ya. Kemungkinan data out of date, ya, jadi datanya sudah tidak bisa digunakan lagi karena sudah kedaluarsa, ya, dalam konteks penelitian yang sedang dilakukan. Ya. Beberapa dokumen mungkin sulit diakses, ya, karena berbagai pertimbangan, apakah kebijakan dari rumah sakit, puskesmas dan sebagainya, sehingga data tidak mungkin diakses, ya, karena pertimbangan tertentu. Perlindungan individual privacy, karena perlindungan privacy mungkin kita akan terbatas untuk mendapatkan data. Kemudian lack of open-ended, ya, jadi kita tidak mampu melakukan open-ended, ya, untuk menggali secara dalam, ya, karena datanya telah tersedia dan data itulah yang kita gunakan. Beda halnya kalau wawancara, kita bisa menggali sedalam-dalam. Kemudian unavailability data tertentu, ya, jadi ada data tertentu yang tidak tersedia. Ya.